Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 33. Di video sebelumnya, Han Sungyeon tuh udah selesai dengan lantai 18. Di lantai tersebut, dia mengalahkan dewa yang akan lahir, yaitu God of Usurpation. Dalam pertarungannya untuk pertama kali, Han Sungyeon tuh merasakan divine power murni yang diberikan oleh para pengikut yang mempercayainya. Sekarang, Han Sungyeon punya 31.000 pengikut dan dia siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah meninggalkan lantai 18, Han Sungyeon tuh langsung menyelesaikan persiapannya. Dam Chunmo yang melihat Han Sungyeon terburu-buru kemudian bertanya, apakah Han Sungyeon akan langsung menantang menara? Nah, Han Sungyeon ternyata akan langsung menantang menara, tapi dia akan melakukan misi keinginan terpendam dari para administrator. Nah, tidak tanggung-tanggung, ada 4.000 lebih tuh administrator yang mengajukan permintaan. Saat melihat nama semua administrator ini, administrator Iron Blooded Monarch dan juga White Crane Sword Master itu sampai marah karena para administrator ini tuh tertarik pada Han Sungyeon. Hal ini sih wajar ya, karena Han Sungyeon tuh mengikat kontrak dengan kedua administrator tersebut. Han Sungyeon tuh sampai nggak tahu harus bereaksi apa dengan sikap keduanya. Han Sungyeon kemudian dikagetkan oleh Dam Chunmo. Salah satu administrator yang mengajukan permintaan adalah administrator Fallen Successor of the Blood Demon Sect. Dam Chunmo itu tertarik hal ini karena sekte Demon Blood itu adalah sekte miliknya. Dam Chunmo juga tidak mengira tuh kalau ada keturunannya yang menjadi seorang administrator. Misi dari Fallen Successor of the Blood Demon Sect ini bernama Bloodline Succession. Keberhasilan misi ini adalah jika Han Sungyeon diakui sebagai pemimpin sekte Demon Blood. Hadiahnya juga menarik, yaitu Spectral Martial Arts. Dam Chunmo bilang kalau teknik itu adalah teknik legendaris dari seorang assassin dunia murin. Selain Spectral Martial Arts, ada juga tuh authority spesial yang bakal bisa dibeli Han Sungyeon jika dia berhasil. Han Sungyeon yang melihat Dam Chunmo kelihatan gusar karena ini menyangkut sektenya, kemudian memutuskan kalau mereka akan menerima permintaan dari administrator Blood Demon. Han Sungyeon tuh tidak akan membiarkan rasa gusar Dam Chunmo terhadap sektenya mengganggu mereka berdua. Jadi Han Sungyeon langsung mengubah trial lantai 19 dan menuju trial administrator Blood Demon. Saat sampai di lantai 19, Han Sungyeon tuh langsung mendengar sambutan dari seorang wanita. Wanita ini adalah seorang pembawa acara dalam upacara pemilihan pemimpin sekte Demon Blood selanjutnya. Pemilihan di sini tentu saja bukan pemungutan suara kayak pemilu ya guys. Sekte Demon Blood itu pilih pemimpinnya lewat sebuah turnamen bela diri. Han Sungyeon dalam menara administrator Blood Demon itu menjadi karakter bernama Dam Hyujun. Salah satu kandidat pewaris yang dianggap sebagai pendekar gagal karena terlalu lemah. Han Sungyeon tuh mendengarkan sorak-sorai semua orang tentang dirinya yang bakal dikalahkan dengan mudah, bahkan cuma dengan sekali serang. Hal ini tuh emang wajar ya, karena Dam Hyujun yang diperankan Han Sungyeon itu selalu kalah mengenaskan tiap tahun. Dan ini udah jadi tahun ke-7 untuknya. Pokoknya tuh Dam Hyujun jadi bahan cemoohan seluruh penghuni sekte tersebut. Dam Chunmo yang mendengarkan kalau keturunannya sekarang jago ngebacot doang dan tidak mengasah kemampuan mereka sendiri dengan benar, kemudian meminta maaf pada Han Sungyeon. Dam Chunmo tuh nggak nyangka kalau keturunannya sekarang nggak tahu malu. Dam Chunmo bahkan berpikir tuh kalau semua perjuangannya telah sia-sia membangun sekte Demon Blood dengan pemandangan yang enggak pantas tersebut. Han Sungyeon yang telah melihat gambaran besar dari sekte Demon Blood sekarang dan dia yang telah berada di turnamen perebutan tahta kemudian sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tuh hanya butuh ngehajar semua lawannya dalam turnamen tersebut. Hari ini Han Sungyeon tuh bakal ngelawan Dam Sochun, pria yang diakui sebagai Blood Dragon Sword, salah satu pria berbakat dalam sekte Demon Blood. Dam Sochun ini punya kepribadian sampah juga guys. Dia tuh melihat Dam Hyujun adalah sampah yang gak tahu kapan menyerah.
Mendengar perkataan ini, administrator Blood Demon itu sangat marah hingga mengeluarkan niat membunuh yang pekat. Bukan cuma si administrator, Han Sung-yeon tuh juga merasakan hal yang sama. Bagaimana enggak? Sepanjang hidup Han Sung-yeon, dia juga dianggap sebagai sampah karena enggak menyerah buat jadi seorang hunter. Han Sung-yeon masih ingat benar tuh, suara dari pemilik gym yang mengatakan Han Sung-yeon adalah sampah. Di tengah kemarahan Han Sung-yeon, pembawa acara dari pertandingan ini kemudian menyuruh keduanya bersiap. Dan So Chun tuh tertawa dan bilang kalau dia akan mengakhiri Dam Yu Jun untuk selamanya. Saat si pembawa acara menurunkan tangannya dan menandakan pertandingan dimulai, Han Sung-yeon tuh bergerak dan dalam sepersekian detik ada kepala yang melayang. Semua orang tentu saja tuh terkejut. Dam Yu Jun yang dianggap sebagai sampah malah bisa mengeluarkan sword ki yang sangat menakjubkan. Han Sung-yeon kemudian mendeklarasikan perang pada semua orang. Han Sung-yeon akan menunjukkan tuh kalau Dam Yu Jun yang dianggap sebagai sampah di sekte Demon Blood akan memenangkan perebutan pewaris sekte dengan sangat mudah. Sejak turnamen perebutan pewaris ini dimulai, Han Sung-yeon tuh ngehajar semua orang, utamanya mereka yang selalu meremehkan Dam Yu Jun. Han Sung-yeon bahkan gak segan-segan tuh mempermalukan mereka yang selalu ngomong kalau bakat Dam Yu Jun adalah sampah. Han Sung-yeon bakal ngepur kemudian membantai musuhnya cuma untuk mempermalukan mereka. Satu demi satu lawan yang Han Sung-yeon lawan itu tumbang di hadapan semua orang dan membuat sebuah kepanikan. Setelah terus bertarung, tidak ada lagi orang yang tersisa untuk melawan Han Sung-yeon. Administrator Blood Demon yang melihat hal ini terkagum dengan apa yang Han Sung-yeon lakukan. Dan semua yang melihat Han Sung-yeon begitu marah sejak tadi tuh kemudian menanyakan kenapa Han Sung-yeon sekarang begitu emosional. Han Sung-yeon kemudian mengaku kalau dia berempati pada administrator Blood Demon karena keduanya tuh merasakan hal yang sama. Administrator Blood Demon itu tidak pernah berhenti berlatih dan ikut turnamen perebutan ketua sekte terus menerus. Ya meskipun si administrator ini terus dicemooh dan dikalahkan dengan mudah. Selain itu, Han Sung-yeon tuh juga udah capek dengan orang yang menyebut orang lain sebagai sampah. Makanya, Han Sung-yeon mau mengakhiri trial ini secepat mungkin karena udah muak. Dan semua yang melihat Han Sung-yeon memang sangat muak, kemudian meminta maaf dengan kondisi sektenya. Han Sung-yeon bilang itu sih nggak masalah. Han Sung-yeon bahkan berjanji akan mengembalikan kejayaan sekte Dang Chungwo seperti saat Dang Chungwo mencapai puncak sekte Demon Blood. Han Sung-yeon kemudian akan melanjutkan pertarungan terakhir dalam perebutan tahta pemimpin sekte Demon Blood. Han Sung-yeon tuh akan melawan Dan Sun-mok, pemimpin sekte Demon Blood yang sekarang. Sebelum bertarung, Dam Sun-mok tuh bilang kalau dia dari tadi memperhatikan pertarungan yang berlangsung. Dan Sun-mok ini langsung menyerang dan Han Sung-yeon berhasil menangkisnya. Dan Sun-mok bilang kalau kecurigaannya benar. Dam Yu Jun bukanlah orang yang sehebat di depan matanya. Jadi sudah jelas kalau yang dia lawan bukan Dam Yu Jun. Han Sung-yeon tuh enggak masalah jika Dam Sun-mok ini tahu dirinya bukan Dam Yu Jun. Keduanya pun terus bertaruh. Bagi Dam Sun-mok, ini adalah tantangan pertarungan yang harus dia nikmati. Dam Sun-mok cuma peduli kalau penerusnya adalah orang kuat dan bukan sampah lemah seperti Dam Yu Jun yang dia kenal. Pertarungan Han Sung-yeon dan Dam Sun-mok terus berlanjut. Dam Sun-mok itu mulai menggunakan Blood Demon Divine Art. Dia dengan serius melawan Han Sung-yeon dan bilang semoga Han Sung-yeon tidak mengecewakan karena dalam sekte mereka yang lemah hanya akan dibuang seperti sampah. Dan Sun-mok mulai meragukan kemampuan Han Sung-yeon tuh karena Han Sung-yeon cuma berlari ke sana kemari. Saat Han Sung-yeon mendekat dan memberikan serangan, Han Sung-yeon malah ikutan yapping guys. Han Sung-yeon menanyakan kenapa Dam Sun-mok memperlakukan anggota sektenya seperti sampah. Bagi Han Sung-yeon, tindakan Dam Sun-mok ini harusnya bisa melindungi dan mengembangkan semua orang dalam sektenya tanpa terkecuali. Dan Sun-mok kemudian menjawab dengan bengis kalau dia memang cuma menganggap anggota sekte yang berbakat sebagai sebuah aset. Bahkan meskipun mereka berbakat namun tidak bisa dimanfaatkan, fatwa ini bakal membuang mereka. Han Sung-yeon tuh makin bingung dengan sikap tidak bertanggung jawab pemimpin sekte Demon Blood yang sekarang. Dam Sun-mok yang melihat muka kebingungan dari Han Sung-yeon kemudian bilang Han Sung-yeon tuh bakal mengerti kalau sudah duduk jadi pemimpin sekte. Han Sung-yeon yang mendengar semua ocehan dari Dam Sun-mok tentu saja muak. Bukan cuma Han Sung-yeon tuh, Dam Chungwo juga merasakan hal yang sama karena enggak menyangka kalau penerusnya adalah orang gila seperti Dam Sun-mok. Han Sung-yeon mengungkapkan kekesalannya dengan mulai menggunakan buff. Dia berjanji akan menjadi pemimpin sekte kali ini dan memperbaiki apa yang telah Dan Sun-mok rusak. Han Sung-yeon mengaktifkan Blood Demon Divine Art. Dan Sun
Mok sadar kalau Han Sung-yeon menggunakan teknik bela diri yang sama dengannya. Makanya si pemimpin sekte ini itu makin tertarik dengan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian memulai serangannya bahkan dengan menggunakan divine power yang dia miliki. Han Sung-yeon tuh mengaktifkan Mind Sword dan terus menyerang. Dan Sun Mok yang dari tadi menangkis kemudian merasakan hawa dingin yang aneh. Hawa dingin ini ternyata datang dari Authority King of Winter milik Han Sung-yeon. Authority ini itu bisa meningkatkan semua stat sampai 20% untuk Han Sung-yeon, dan orang di sekitar Han Sung-yeon itu bakal diperlambat karena hawa dingin yang menyengat. Dan Sun Mok yang merasakan hal ini kemudian tersenyum karena dia makin tertarik dengan Han Sung-yeon. Pertarungan Han Sung-yeon dan Dam Sun Bok makin memanas tuh. Semua orang yang ada di sana hanya bisa melihat kilatan pedang yang saling bertabrakan. Di tengah pertarungan intens ini, Dam Chunmo sadar kalau Dam Sun Mok ini emang aneh. Karena Han Sung-yeon yang unggul, tapi si pemimpin sekte malah sering tersenyum. Han Sung-yeon kemudian menggunakan skill item yang dia miliki. Sebuah rantai keluar dan mengincar Dam Sun Mok. Saat rantai ini sampai di si pemimpin sekte, ternyata rantainya itu bisa membiarkan Han Sung-yeon mencuri satu skill milik Dam Sun Mok selama 10 menit. Han Sung-yeon tuh mendapatkan skill Formless Sword rank SS. Nah, Han Sung-yeon itu bisa menggunakan skill Formless Sword dengan sangat terampil karena skill ini ternyata malah terpengaruh dengan Divinity Transcendence milik Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh tidak hanya menggunakan satu pedang cahaya doang yang berterbangan di sekitarnya, tapi ada belasan pedang cahaya yang muncul di sana. Dan Sun Mok yang melihat kalau skillnya dicuri tuh malah nggak panik, dia malah lebih senang dari sebelumnya. Makanya Dam Sun Mok tuh ini menerjang ke depan dan mulai ngebacot lagi guys. Dam Chunmo sadar dengan perasaan Han Sung-yeon, bahkan dia merasa kalau mereka berdua itu sangat mirip. Dan Sun Mok bilang dia juga adalah orang yang hanya mengincar kekuatan mirip dengan Han Sung-yeon. Dan semua kemudian menarik kesimpulan kalau Han Sung-yeon itu akan berakhir sama seperti dirinya yang menjadikan bawahan kayak sampah jika Han Sung-yeon berkuasa. Dan Sun Mok tuh semakin tersenyum dan bilang Han Sung-yeon harus menerima kebenaran tersebut. Kalau Han Sung-yeon juga akan menganggap semua orang menjadi sampah jika dia terus-menerus menjadi lebih kuat. Han Sung-yeon tentu saja menolak semua perkataan dari Dam Sun Mok. Han Sung-yeon tidak terima tuh kalau dirinya dianggap akan hancur saat dirinya menjadi lebih kuat. Han Sung-yeon yang dalam kemarahan sangat besar kemudian mengunci pergerakan dari Dam Sun Mok dengan menggunakan Blood Domination. Han Sung-yeon kemudian menanam tuh semua Formless Sword di sekitar Dam Sun Mok. Formasi Formless Sword ini ternyata memiliki efek yang sangat mengerikan. Formasinya itu bisa ngehapus divine power mereka yang terperangkap di dalamnya. Sedikit demi sedikit kekuatan dari Dam Sun Mok pun menghilang. Divine power yang bisa mengobati luka yang diterima oleh pemimpin sekte Demon Blood itu pun ikut tersegel. Han Sung-yeon langsung saja tuh menggunakan Authority Instant Tonus Step. Han Sung-yeon berpindah ke belakang Dam Sun Mok dan mengaktifkan mitos Vampire Slayer. Mitos ini tuh mencegah semua efek regenerasi yang bisa digunakan lawan Han Sung-yeon. Dam Sun Mok yang tahu kalau ini adalah akhir dari karirnya masih sempat ngebacot kalau Han Sung-yeon itu akan menapaki jalan yang sama dengannya. Han Sung-yeon akan lebih kuat dan melihat orang lain kayak sampah mirip dengan Dam Sun Mok. Han Sung-yeon yang udah muak melancarkan serangan terakhir untuk mengakhiri bacotan dari Dam Sun Mok. Han Sung-yeon kemudian berdiri sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan mereka. Setelah ini, tentu saja tuh Han Sung-yeon akan menjadi pemimpin sekte Demon Blood. Apa yang akan Han Sung-yeon lakukan untuk membuktikan diri tidak sama dengan si Dam Sun Mok? Penasaran? Nantikan aja di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.